Ada esofagus, nggak usah ini ya, nggak usah detail-detail banget. Kemudian lagi lanjut ya, dia, nah ini nih palingan nih, gerakan peristaltis. Ini sering keluar juga di soal-soal. Jadi takutnya kalian nanti ada soal-soal kan katanya mau ke PKBM nih. Nah ini ya. Jadi apa namanya, lewat. Nanti apa gerak Teris? Itu karena salib ya? Sebentar. Nah ini nih, ini. Adanya gerakan otot esofagus dan disebut dengan gerakan peristalsis. Makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Ini tulis. Ini penting. Nah, Ustaz, biasanya kalau di bang soal itu Ustaz perhatiin. Yang penting-penting dicatat. Gerak peristaltis sebenarnya. Peristaltis sama aja. Peristalsis makanya didorong ke dalam lambung. Besok pagi siapa Alquran sini? Apa tuh? Besok pagi yang jaga Ustaz Miftah. Antum pulang? Anak pulang paling siang. Oh pulang siang. Antum asar setiap asar kesini ya ke Antum masjid. kalau asar di Darussunnah di tempat anak itu komatnya lama 10 menit 20. sampai jam 4 kurang seperempat. Iya, makanya kesini buru-buru aja di sono. Anak pun absen itu kurang 5 menit. Jam 4 sudah keluar. Dia jam 4 kurang 5 anak absen duluan. Absen sedikit jari langsung kesini mampir. Boleh gitu. Hah? Boleh. Ya, boleh 5 menit berapa? 5 menit. Terus kesalahan sini kan? Karena di sono di sono tuh hujan duluan mulu. Boleh. Hujan duluan. Setiap hari. Hah? Setiap hari. Ada sering. Oh, sering. Bisa hujan duluan. Antum main apa kan dekat banget. Pondok aja kan? Belum aja sini. Dan makanya kalian nggak apa-apa main kalau ada kendaraan. Iya, ya jalan kaki. Ada ininya, ada lapangan golnya sih tapi. Lapangan. Ada kolam renangnya juga. Oh. Sama saya aja. Antum absen kurang 5 menit. Enggak dipotong. Hah? Enggak dipotong. Nggak, kalau udah pas sore nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kecuali sampai berapa. Nah asar kan asar juga. Oh, Maksudnya kita kan pada tahu pada ngajar tempat lain. Oh. Pada ngajar semua kalau sore di situ. Oh, di situ. Enggak pak, yang guru-gurunya pada keluar semua ngajar. Oh, keluar semua ngajar. Jadi udah buru-buru. Oh, iya. Dia udah buru. Nah, lanjut ke lambung ya. Lambung dia apa nih? Sini nih. Nah, enzim pepsin yang penting nih. Lambung rekam satu ya? Hah? Lambung rekam. Apa? Lambung rekam nggak? Rekam. Baru 3 menit. Ya, di sini cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Yang catat Pak. Mencerna protein menjadi asam amino. Tadi udah ya? Ini udah kan nanti belum. Nah, cairan pencernaan juga mengandung asam klorida, HCl, rumus kimianya, H-nya. Ya, asam hidrogen Cl klorida. Membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang makanan yang kalian makan. Lambung, asam lambung. Jadi enggak penyakit pencernaan nanti kita bahas ya. Dan di antaranya banyak menyerang di lambung. Asam lambung. Asam lambungnya naik. Itu kalau asam lambungnya naik itu ya Itu susah. sampai nggak bisa nafas, sampai ke atas. Paru-paru di bawah itu. Nggak ada. Perih, mungkin perih kali ya. Ustaz, alhamdulillah nggak ada. Nah, perih banget kayak di perut Gitu, gitu. Ustaz. Anu ada. Ada dari kecil, dari TK Lu TK. sampai sekarang masih, tapi alhamdulillah sekarang mah enggak. Kalau Ustaz ini akan murah apa? Asam urat. Jadi nih, benar nih serius ini. Jadi, Asam urat tuh kayak gimana? asam urat Ustaz, dia itu Pegal atau?
awalnya pegel sih. Pegel. Pegel ya, persendian. Ah, Dan makanan yang dipantang banyak banget sebenarnya. Apa di atas daging? daging, Nah, lemak. itu sebenarnya kenapa? Karena dia sebenarnya kan asam urat itu dari mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Ya, jadi makanan itu kan ada yang mengandung purin ya. Jadi ketika purin itu berlebihan dalam tubuh kita, kemudian ginjal itu berat menyaringnya. Nah, saat itu numpuklah yang namanya kristal-kristal yang numpuk di persendian. Makanya tuh kalau Ustadz ya, kalau makan contoh nih, kangkung aja, udah besok bangun tidur yakin nggak bisa jalan. Kaki. Dua-duanya. Tangan atau kaki, pokoknya di persendian. Ini pernah dulu. Jadi paling cepat kuman tuh kalau di bawah puasa. Jadi kalau puasa nih, misalnya lagi di bawah puasa makan kacang, bubuk kacang, Iya. bubuk kacang. Besok paginya yakin nggak bisa jalan, bengkak. Bengkak juga. Usahanya paling akut, paling akut. Jadi keluarga tuh rata-rata kena gituan semua. Oh. Tapi beda-beda responnya. Ada yang kalau ibu anak itu cuma pegel doang. Nah kalau anak sama adik anak itu dia paling parah. Jadi kalau dia salah makan dikit, pincang, benar-benar pincang, bahkan sampai merah, ini merah, udah merah, memar, udah jalan. Bengkak. Itu baru hilang sakitnya 2 minggu 3 minggu. Tapi kalau kena timpa obat itu ya paling 3 hari 2 hari. Makanya nggak berani kalau lagi ada acara-acara nih, mau ada acara apa nih ya, penting nih makan sembarangan lu bahaya banget. Atau paling tantangan, tahu babat ya, babat ya, isi yang perut sapi. Iya. Nah itu sebenarnya mau hidup sehat, kotor kan, beras bekas jeroan ya, Kotoran. Terus pernah juga makan tempe kan kedelai kacang. Ya. Nah, itu pasti. Tapi aneh juga, kadang suka sakit kadang enggak. Kalau kacang hijau Kacang hijau nggak nyampe sakit banget, nggak sampai bengkak. Cuman ya aneh makan aja, cuma paling agak dikit gitu lah berasa. Dan itu ya salah satu obatnya kita meninggalkan makanan yang dapat menyebabkan asam urat tinggi. Obatnya apa sih namanya itu? Saya ada 3. Yang pertama buat nurunin asam urat itu sendiri. Karena kalau asam urat laki-laki itu lebih dari 7 kali. Oh. Nah, kalau dicek Itu di sini. Iya, di situ ya, di apotek tuh. Iya. Lebih dari 7 itu udah. Nah, kalau perempuan lebih dari 6 atau berapa gitu. Pokoknya lebih tinggian laki deh. Iya. Nah, obatnya ada 3 kalau anak. Pertama buat nurunin asam uratnya. Namanya? Kedua ngilangin bengkaknya. Ketiga buat ngilangin rasa sakitnya. Nama obatnya apa sih? Ada. Enggak. Ada kan? Itu kalau beli juga di sana saat di. Kalau nggak salah kecil ya? Di BBM mau beli. Kecil nggak sih? Antum tahu apotek Asifa nggak? Asifa yang mana sih? BBM nih. Sebelahnya kan ada apotek Asifa tuh. Dekat Primaya juga. Pinggir jalan besar. Di situ ada apotek Asifa. Itu obatnya yang Oh, di situ doang. yang dekat bengkel ya? Asifa. Studio ya? Iya. Studio itu. Apotek Asifa di situ. Tuh, di situ apa namanya? Beli obatnya. Kecil kan? Kalau nggak salah? Kecil. Tapi efeknya lumayan kan? Lumayan. Ini enzim pepsin ya, yang apa mencerna protein menjadi asam amino. Ya teman-teman ya. Boleh. Hujan. Ya ini dia lambung kita nih. Esophagus, ada langi-langi lunaknya, ada usus halusnya, nyambung ke usus halus dan ada dinding lambungnya. Makanya kalau makanannya dia yang kasar-kasar, ya, yang pedas-pedas, asam-asam, ini lambungnya kaget. Apalagi kalau saat buka puasa. Nah, ini sering nih buka puasa nih. Makanya saat buka puasa itu Rasulullah apa dia? Kurma, rutop. Rasulullah kalau nggak ada pakai rutop, kalau nggak ada rutop pakai air putih, pakai air. Ya, kita kan sama semuanya diperingatan. Apa aja dimakan kan? Ya enggak, padahal dalam keadaan kosong. Ntar yang pedas-pedas, pakai saus, ya kan? Ntar lagi pakai macam-macam. Jangan sampai ya soda. Contoh Coca-Cola, Fanta, langsung diminum yakin banget sakit. Makanya banyak orang puasa Ramadan tumbang.
ayam selesai. Kenapa? Karena faktor makanannya. Itu kata Ustaz Abdurrahman Dani, seorang ibu Nabawi, dia mengatakan banyak orang yang tuntas pas Ramadan di tengah Ramadan sakit, nah, demam atau apa. Itu disebabkan pola makannya. Saya pernah nyoba tuh lagi sekolah, nah, selalu buka puasa pakai yang namanya es sirup. Langsung panas dalam, demam saat puasa. Kenapa? Karena saat puasa tubuh kita kekurangan cairan, dehidrasi, kekuatan juga kurang, makanan pola makan kurang dijaga udah. Makanya kalau lagi buka puasa, yang penting buat batalin dulu, bisa kurma, paling bagus kurma, air putih. Panas dalam tuh di sini ya? Tenggorokan. Iya, tenggorokan. Iya, karena kan sakit ya, Iya. kaget, panas, siram langsung gitu. Iya. Makanya terus air hangat, ya, gitu ya teman-teman ya. Lagi puasa sunnah nih, kita kan ayam mudir nih, karya Pak Mudir. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu, insya Allah pakai apa namanya yang sehat-sehat, ya. Ya, kemudian terus halus, ya. Dia ini, nih kita lihat ya. Diameternya 2-3 cm. Ini terjadi proses pencernaan kimiawi yang paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Nah, di sini paling lama. Jika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna secara apa? Secara kimiawi. Kemudian hati dan pankreas mengirimkan zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat, baru akan disimpan di dalam kantong empedu dan dikeluarkan ketika makan sampai halus. Oke, silakan. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal halus. Nah, kita lihat nih. Gambarnya. Allah ya, hati ya, ada empedunya sini ya. Lambung, pankreas, masya Allah luar biasa. Makanya kalau makanan kita kotor semua sini, ya. Kalau makanan kita nggak sehat, kotor semua di lambungnya, ada banyak lemak di hatinya, lah ini, ya. Ususnya juga. Kalian kalau lihat usus yang kotor, ya Allah, dinding ususnya itu berlemak. Tapi kalau usus yang bersih itu, kalau kalian bisa buka YouTube ya, itu usus yang bersih itu dinding ususnya warna merah muda. Luar biasa Allah ciptakan. Tubuh manusia itu saat benar-benar sehat luar biasa. Kemudian ya kita dengan faktor makanan, ya kan, hingga ada sakit perut, semuanya dari usus. Penyakit itu dari usus yang kotor. Karena kita kan apa aja dimakan, ya kan, yang minyak lah, yang berlebihan minyak, yang santan, macam. Di situ usus buntu ya? Iya, dan usus buntu juga. Itu solusinya operasi. Itu usus buntu lah, SMP dulu. Ya. Katanya sih, faktanya apa namanya, suka makan makanan biji-biji jambu atau pedas gitu. Tapi bukan itu aja sih faktornya. Karena ya pola makanan lah intinya. Pola makanan ini intinya. Nah, kemudian gitu. proses penyerapan di dalam usus halus. Nah, lihat tuh. Sini, ya. Dalam pencernaan usus halus, kemudian bagian dalam usus halus yang berlipat-lipat. Insya Allah. Ya. Dibeli kemudian sel epitel dengan mikroskop. Ini dari mana melihatnya? Mikroskop. Diteliti. Makanya apa namanya? Luar biasa ya. Ini hanya gambar, tapi memang seperti ini. Kalau dilihat di rekam medis atau dengan menggunakan ronsen ataupun lainnya atau alat-alat kedokteran lainnya, ya begini. Struktur dalam usus halus berupa lipatan-lipatan kecil yang disebut villi. Nah, usus besar. Ini ya makanan mencapai usus halus, kemudian nutrisi telah diserap, yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat atau biji-bijian, gitu kan? Ya kan? Air dan sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar diproses dengan air, sementara sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Hanya usus besar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Apa namanya?
Sel makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ini ya, luar biasa. Memperlihatkan letak usus besar, rektum dan anus.